بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأسراره في الدارين آمين أما بعد وقال عليه الصلاة والسلام الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم أي أشرفهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. An-nasu, manusia itu diibaratkan seperti ma'adin, tambang-tambang, kama'adiniz zahabi wal fiddati, seperti tambang emas, tambang perak, dan lain-lain, tambang-tambang yang lain. Hadis ini dijadikan dalil bahwa gen itu ada memang ya. Nasab itu memang ada bekasnya. Saya dulu pernah ketemu satu orang alim waktu saya ziarah Hadramaut dulu. Beliau minal masyayikh, bukan minal habaib. Fulan ibn Fulan, al-Fulan. Itu memberi satu pembahasan bagus, kurang lebih nih khulasahnya. Kalau seorang murid bukan dari dzurriyyatur rasul, jadi dari masyayikh jadi kayak Bafadhal dan lain-lain, bukan dari habaib, Al-Attas, Al-Jufri, Bil-Faqih dan lain-lain, itu kalau belajar ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian ikhlas, diamalkan ilmunya mal ikhlas. Kalau dia masyayikh bukan dzurriyyah, nanti kharaj fiddah khalisah. Jadi dia akan menjadi seperti fiddah, perak khalisah yang murni. Tapi kalau dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi murid, belajar ilmu, kemudian mengamalkan. Setelah itu dia ikhlas. Kharaj zahab khalis. Dia akan menjadi seperti emas yang murni. Saya ingat beliau bilang, syufil farq antara perak yang murni dan emas yang murni. Ini pembahasan beliau ya, bukan pembahasan saya. Ada lagi pembahasan urusan ansab ini. Jadi turunan itu diibaratkan seperti tambang oleh Rasulullah SAW. Tinggal prosesnya saja. Ba'du masyayikhina yang lain pembahasannya begini. Kalau selain dzurriyyah, kalau dia suluk, itu ibarat orang menggali sumur tapi jauh. Akhirnya keluar juga, hanya butuh proses lama. Butuh capek, proses lama, akhirnya keluar juga si air itu. Tapi kalau dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza istaqam wa salak, dia suluk cepat, dapat sumber airnya itu dekat gitu, cepat. Jadi jangan diingkari, memang pembahasannya begini, mau bagaimana lagi sudah. Ya memang begini. Muncul pertanyaan, kalau gitu, kalau orang selain dzurriyyah nggak bisa dong jadi kutub. Siapa bilang nggak bisa? Contohnya banyak. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Wahab,
Asy-Sya'rani dan lain-lain. Enggak bisa, sama aja kalau masalah itunya sih. Masalah nihayatul usulnya sama, hanya lebih capek aja gitu. Mana ya, memang Dzurriyyatul Rasul memang ada nadrah khasah min jaddihim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syekhuna Imam Al-Hafidh Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih pernah bahas gitu. Kamakal ya. An-Nabi haggana wa haggul, ini lagi ngobrol sama habaib yang ziarah waktu itu. Yang ziarah ke beliau waktu itu fulan, ada Habib dari Malang, ada dari Tegal, macam-macam. As-Sadr Imam jawab al-kalam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hagguna wa haggun nas marrah. Wa amma al-Imam Ali, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, disebut sama beliau waktu itu. Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Al-Husain. Siapa lagi? Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini saya berdasarkan ingatan ya. Ada kaset rekamannya ada. Dia bilang haggana wahdana. Nah, ini buat kita. Jadi artinya apa? Gini loh. Nenek moyang itu yang udah wafat, itu di akhirat kan ahya kan. Mati itu kan aslinya nggak ada kan. Yang saya maksud tidak ada itu ya ada mati, orang mati dulu baru masuk akhirat. Yang saya maksud tidak ada itu kan cuma perlintasan saja. Begitu masuk ke barzakh kan hidup lagi. Wa haula al-ajdad, hada yanzurun memang. Yanzurun ila ahfadihim. Ujib lakum hikayah lagi yang yuakkid hadzal ma'na. Nanti jangan salah paham loh. Kalau ada yang bingung dengan pembahasan saya ini, waduh berarti saya nggak bisa usul dong. Silahkan tanya ke muallim Abdullah Ibrahim, muallim Munis, muallim Fahsin, muallimin, nanti biar mereka tanya ke saya. Jangan sampai salah paham. Ini pemahaman yang suka terpleset, dan kalau nggak pinter-pinter paham jadi ganat, jadi putus asa orang yang bukan dzurriyyah untuk suluk. Bukan begitu maksud saya, tidak, sama sekali tidak. Hanya saya suka itu definisinya ilmu. Ini kan ihya kita sedang membahas kitabul ilmi. Ilmu itu ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Jadi kalau membahas ilmu itu harus utuh. Tidak boleh terlalu fanatik, tidak boleh terlalu benci. Pas, apa adanya, itu yang saya suka. Nabhatul ilm ala ma huwa alaih. 1 + 1 2, enggak barangkali 2 atau ini 2 ini. Ditekankan ya enggak, 2, 1 + 1 2. Yang saya bahas aslinya memang begini kejadiannya. Nu'akkid al-bahath hadha. Ini saya dengar dari Syekh tadi tuh yang di Tarim yang memberi saya pembahasan perbedaan antara masyayikh dan al-alawiyyin kalau suluk gitu. Dari beliau juga ini. Saya nggak nyebut namanya lah, nggak enak. Pokoknya ada lah orang alim. Alim tapi bukan dari dzurriyyah. Beliau bawa cerita ada Wahid Al-Attas fi hayat Al-Habib Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad syekhuna alhamdulillah, tapi saya dapati beliau sudah uzur. Jadi keluar juga didudukkan di kursi, kita melihat beliau melihat kita. Dia udah enggak kalam. Akhir umroh saya dapat beberapa tahun kalau umroh itu ketemu. Alhamdulillah hasil isnad yang dari beliau. Itu beliau di kamar, sudah di tempat tidur, tahunan kan seperti itu. Katanya istilahnya orang ahli tasawuf, mustalam, nggak ingat apa-apa illallah. Itu yang jaga waktu itu anaknya Habib Ali. Saya kan dapat tuh catatan isnad yang ijazahnya Habib Abdul Qadir ke Habib Zain sama Habib Muhammad Al-Haddad, itu saya bawa, itu saya minta ijazahnya. Beliau yang ngomongkan ke abahnya itu. Karena beliau yang suruh ngomong aja stuka, begitu ijazah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam.
Si Al-Attas ini, anak muda ini, yazur Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Masih sehatnya Habib Abdul Qadir, zaman beliau masih ngajar itu. Masih ngajar Bukhari. Ja'a ila baitih wa syafan nas muzdahim. Penuh orang-orang itu. Wah, gimana ini saya masuk? Di belakang, dan si Al-Attas ini sedang dihantui pikiran berhari-hari ini. Kif ajdadi, ana muttasil al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, wal Habib Umar خلف الحبيب حسين وفلان 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 كثير أولياء من آل العطاس. Wah, ana sampai sekarang nggak futu-futu, nggak ada perubahan lagi. Bahasa Indonesianya galau, lagi galau sendiri. Akhirnya bayashku, mau ngeluh dia ke Habib Abdul Qadir. Masa Ajdadi ini ndak ngasih saya sedikit nadhra apa-apalah biar ada berubah. Lama wasal di depan pintu itu, kan pintu majelisnya Habib Abdul Qadir kan ada pintunya tuh. Karena orang penuh, si Al-Attas ini nggak bisa masuk. Illa Habib Abdul Qadir ngangkat badan gitu sama mukanya. Ya fulan, isbir wadi'atak indana ma batakhruj illa biha. Ya fulan, ada titipan dari nenek moyang kamu, dititipin ke saya buat kamu. Kamu nggak akan keluar dari rumah ini kecuali kamu sudah dapat itu. Jadi memang ada, madad itu ada. Madad dari al-ajdad wal-aba. Begitu juga dzurriyyatul Imam Al-Ghazali misalnya. Jangan disangka Imam Ghazali nggak punya keturunan, ada itu di Tadhkirun Nas, ada pembahasannya itu. Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hasan atau siapa itu, kalau nggak salah Habib Ahmad bin Hasan, ijtama bi ruhaniyatil Imam Al-Ghazali. Kemudian tanya, apakah antum ada keturunan? Gal na'am, wujud. Kalau nggak salah Imam Ghazali bilang fil mukallaf. Dan jelas ada dzurriyyah. Itu ya pasti dapat nadrah dari Imam Al-Ghazali. Misalnya wahid muttasil nasabuh bi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya pasti dapat nadrah dari jaddu. Lalu apa solusinya kalau ada orang nasabnya biasa atau dia sangka biasa? Urusan nasab ini repot deh ya. Kadang orang nyangka nasabnya biasa. Ada pembahasan dari Kiai Ahmad, Syekhuna Kiai Ahmad Giran itu pernah membahas. Jadi orang sebelum zamannya artis fulan lah yang digemari di Indonesia, nggak enak kalau nyebut nama artis, kurang khair di ta'lim. Fulan qabl zaman hadza itu gal alal aghlab mukashifin. Muslimin tuh ini. Enggak cerita ulama sama habaib ini. Alal aghlab mukashifin. Jadi mungkin kalau dibikin tahun, ya gabel ini ya, gabel wujud televisi, masih awal-awal baru muncul radio itu. Dan awal munculnya radio itu saya lupa tahun berapa, cari aja di Google tuh. Yang orang kalau dinyalakan radio, duduk, nanti datang satu lagi di sebelahnya, meripit-meripit, dempet. Aneh, ada suara keluar dari kotak gitu. Nah, sebelum zaman itu, aksarul muslimin itu masih mukashifin. Ini cerita Jawa ini, cerita di Jawa. Sebab ada lagi pembahasan, ini saya dapat dari waktu datang Al-Habib Al-Arif Billah Syekhuna Ahmad bin Abdul Attas, datang sama istri beliau, si beliau ini imra'atun salihah. Beliau waktu itu di rumah Mu'alim Dimyati, Khubabah siapa itu saya lupa. Saya ingat itu beliau ada pembahasan bagus yang terekam di pikiran saya. Kata beliau, waktu itu ada musik kedengeran dari tetangga. Musik Indonesia, nyanyi artis-artis itu. Saya bilang, gimana kita doa mau bisa mustajab di telinga dengar begini-begini terus ini. Nah, artinya al-ma'asi sautan, suara, dan al-ma'asi nadharan, yang dilihat dengan mata, ini ada athar yang menutup kita dari ilmu al-kasyaf, dari istijabatud doa.
Lah orang-orang kuno ini, gobel zamannya televisi wa radio kan nggak ketutup dengan ini kan. Fahaula'il gudama al-muslimun fi ayyi makanin kan, dimanapun mereka berada di zaman dulu, aqallu maksiatan minna. Lah, asbatuhum di zaman kita yang banyak dirusak hijab-hijab segala macam ini punya nenek moyang baik-baik, ini sulaha. Jadi saya nggak berani mengatakan, ente man, saya fulan bin fulan dari Jawa atau dari Banten, dari mana. Wah, bisa jadi tuh. Di gobel zaman wujud di radio ini, ajdaduhum awliya wa ahlul kasyaf wa ahlu kada wa kada, cuma nggak ketahuan. Mereka ini kan sekarang di barzah kan, ya pasti ada nadrah lah ke anak cucunya itu. Tayyib, masalan ada satu orang yang ini semua yang saya bahas ini ada hubungannya dengan hadis tadi ya, an-nasu ma'adin. Lagi ke sana pembahasan saya. Ada orang umpama memang nasabnya munqati. Jadi saya fulan bin fulan bin fulan, ke atasnya kufar lah. Taruh umpama ada animisme, dinamisme, Buddha apa segala macam lah ke atasnya itu. Apakah mereka bisa muttasil seperti orang-orang yang bernasab baik? Saya jawab bisa. Dalilnya apa? Dalilnya pembahasannya Ustadzul Imam. Katanya Ustadzul Imam, Habib Abdullah bin Faqih, kalau orang ngambil ijazah bai'ah thariqah alawiyah itu, ruhaniyahnya itu langsung tersambung dengan ruhaniyahnya sadah. Jadi madat sih tetap dapat. Sahal jiddan. Makanya jangan sekali-kali meremehkan isnad. Ijazah itu penting itu. Dawirul isnad ke Habib Abdul Qadir bin Ustadzul Imam, jelas ya. Berapa kali anak sudah ngasih ijazah. Siapa yang ingin ajaz tukum, tinggal dengarkan saja di Wali Songo Mujaz. Dah imamen nomor 1 ini. Khudul isnad yang muttasil ke Habib Zain bin Sumayyah, tapi Abdul Qadir bin Ahmad, tapi Umar bin Hafidh, tapi Abu Bakar ini. Ana alhamdulillah akhadtu kullu hadha. Jadi kalau inti ngambil dari Anas sih sudah mutasil ke semua itu. Wa isnad ke Habib Abdurrahman Bukit Duri, hasanna bihamdillah, yang Ki Jawa saya juga dapat isnad segala macam itu. Idza akhadtu minni as-sanad, sudah mutasil ke haula. Itu penting itu. Untuk ada tadi ittisal hubungan ruhani untuk mendapatkan madad. Tanpa ini ilm Anda bisa dapat, tapi sirrul ilm, barakatul ilm, ruhaniyatul ilm enggak bisa. Bidunil isnad enggak bisa. Harus ada sanad. Kemudian tabagat ulama, muhaddithin, ambil isnad ke Imam Bukhari dan lain-lain. Kemudian isnad ke Imam Syafi'i, isnad ke Sayyidina Sanusi, ke Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Harus punya semua kita itu. Idza akhadtum sanad yang dari Ustadzul Imam, ya otomatis sudah nyambung ke sana. Semakin banyak sanad, semakin banyak madad, itu rumusnya. Semakin banyak sanad, semakin banyak madad. Madad itu bantuan ruhani dari ulama-ulama itu. Apa kalau bahasanya Imam Sya'rani itu? Istinzalan li saybi barakatihim. Ada lagi yang istilah yang lain. Sanad itu menurunkan fuyudat minasyuyukh. Banjir asrar, banjir madad. Harus. Al-ilmu ma'as sanad. Wal wirdu ma'as sanad. Wal ijazah ma'as sanad. Semakin banyak semakin baik. Nah, sanad saya di Ihya ini banyak. Yang paling saya utamakan ya sebagaimana biasa Syekh al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih bisanadihi sampai ke Imam Ghazali. Dan sanad Ustadzul Imam itu yang saya dapat yang paling dekat ya. Yang paling dekat itu Ustadzul Imam dari Imamul Habar. Imamul Habar dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas an ruhaniyatil Imam Al-Ghazali. Jadi cuma berapa itu?
Satu imam, Imamul Habr, Habib Ahmad bin Hasan, Imam Ghazali, arba. Ini agrab yang paling dekat yang saya dapat itu. Jadi kapan-kapan kita bacakan sanad yang biasa. Dari Syekhuna Abu Yahya saya dapat, alhamdulillah. Dan lain-lain. Ajaztukum. Siapa aja yang dengar ini, aulad darul hadis, aulad ribat, atau man sami'a hadzal dars dari dimanapun Anda berada. Ajaztukum bisanadi fi Ihya Ulumuddin wa fi kutub Imam Al-Ghazali wa fi awrad Imam Al-Ghazali wa fi ma yata'allaq bi kutub Imam Al-Ghazali wa tariqatih. Yang ingin dapat ijazah bilang aja, qabiltul ijazah. Tapi jangan berhenti di saya. Kalau ada kesempatan bertemu akhi Habib Abdul Qadir, khudhil isnad minhu. Akhi Al-Habib Muhammad, saya nggak tahu caranya gimana, biasanya lewat sapa itu. Khudhil isnad minhu. Maman tuh, Buya Anom. Khudhil isnad minhu. An Syekhina Abu Yahya. Kalau ketemu Busbah akhadtu anhu al-isnad. Yang isnad beliau ke Mbah Maimun sama ke abahnya itu. Akhadtu anhu. Ana wa waladi Muhammad. Kusnaji, khudh anhu al-isnad. Biar tambah banyak. Kalau ketemu ahad aulad Al-Habib Abdurrahman Bukit Duri, siapa saja, khudh minhul isnad, biar muttasil. Sebetulnya dari saya juga sudah nyambung ke sana, khudhu anhu. Cuma lain kan, kalau anak tuh lebih agrab, lebih dekat. Aw min hadha, dari ada murid beliau yang dekat sama kita itu siapa namanya, Habib Fauzi Haddad. Tu akhadh isnad anil Habib Abdurrahman Bukit Duri, khudh minhu. وهكذا فخيارهم ya أشرافهم, orang-orang terpilih fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, juga menjadi asyraf, orang-orang mulia juga fil Islam, setelah masuk Islam, dengan syarat idza faquhu, kalau mereka paham agama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan khiyar itu na'am, tapi syarat harus harus faham agama. Nah, sanad yang saya bahas dari tadi itu sanadul ilmi. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sanad ilmu. Boleh itu dibaca itu. Sanadnya Syed Muhammad Al-Maliki itu, apa namanya, At-Tali'us Sa'id. Terus ada rekaman pembahasan bagus sekali Syed Muhammad tentang masalah sanad. Yang di situ ada sanad yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau saya nggak salah ingat ya, ini berdasarkan ingatan. Tapi tolong dilihat di rekamannya itu di YouTube kayaknya ada itu. Kalau nggak ada ya lihat di rekaman murid-muridnya. Saya ada rekamannya saya. Jadi Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki akhadha al-isnad an al-Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan akhadha al-isnad dari satu kiai Al-Muammar di Jawa, namanya siapa wallahu alam, saya tidak ingat. Kiai hadza ijtama' bi Qadhi Syamhurish, Qadhi al-Jinn. Nah, Qadhi Syamhurish ini punya sanad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat itu sanad-sanad yang lewat thariq orang yang dari alam gaib itu ya boleh ya. Atau dari ruhaniyah kayak Al-Habib Ahmad bin Hasan. Dawirul isnad anil Habib Ahmad bin Hasan Attas. Sebab beliau itu punya karomah yang kharigah dan yaumiyan itu. Yaumiyan ijtama' bil Imam Nawawi, nanti besok ketemu sama Imam Ghazali. Ini dan akhadha isnad loh. Saat ketemu itu minta ijazah mu'alafatnya dan auratnya Habib Ahmad bin Hasan. Lihat aja di Tadhkirun Nas. Tadhkirun Nas atau manaqib Habib Ahmad bin Hasan yang lain. Tadhkirun Nas paling gampang dicari. Jadi ada isnad beliau ke Imam Nawawi, ke Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Al-Ghazali, dan lain-lain, ke habaib juga yang sudah pada meninggal. Nah, siapa-siapa yang punya isnad muttasil ke Habib Ahmad bin Hasan Attas, faqad ittasala bihaula. Jadi kan enak kalau kita ada isnad ke Habib Ahmad bin Hasan, berarti kita sudah muttasil dengan Imam Ghazali, Imam Nawawi, Abu Ishaq Syirazi, Imam Bukhari, Muslim, Syafi'i, dan lain-lain. Sebab beliau
akhadhu anhum yang sanad normal, yang jalur dari guru yang hidup-hidup juga ada. Tapi yang paling ajib ini, yang sanad langsung ini. Itu satu imtiaz dari Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Attas. Jadi inda ligaihi bihaula al-kiram, baik habaib atau bukan habaib, pasti beliau minta ijazah. Dan diceritakan terang-terangan itu di kitab-kitab yang berhubungan dengan Habib Ahmad bin Hasan radhiyallahu taala anhu. Wa an syekhna al-imam al-habr al-qutb al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, wa an syekhna al-imam al-hafidh al-musnid al-qutb al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, wa an jami'i masyayikhina al-musalsalin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.